penari-penari dan so far. Berarti di Family Blessing yang ada penarinya itu 3 kota begitu. Satu di Semarang dari HTE, yang satu lagi di Jogja, satu puji Tuhan hari ini ada. Ya, tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Anda tenang dulu ya, dengarkan sharing saya. Ini ruangannya sangat dingin, apa ya? Tapi saya minta Anda fokus dulu, perhatikan saya ke depan. Ya, perhatikan saya ke depan. Saudara tahu bahwa Tuhan menjumpai saya begini, saudara. Ada satu roh yang bergerak, yang bekerja di akhir zaman, roh ini. Roh ini melebihi dari segala pergumulanmu. Roh ini juga yang sesuatu yang berbahaya, yang harus kita paham. Maka saya bilang di semua Family Blessing dan semua pelayanan yang saya jadi penasihat harus ngerti roh ini. Dan Tuhan bicara sama saya, ada satu roh dengan firman yang ajaib, saudara. Coba Anda lihat Ayub pasal 33. Ayub pasal 33 ayat yang ke 20 coba. Ya. Ayub pasal 33 ayat yang ke-20. Saya minta Anda catat clue-nya ayatnya, karena ini begini, saudara. Tuhan bicara sama saya banyak gambaran yang sedang terjadi. Jadi sudah 1 bulan lalu, saudara. Jadi ini Family Blessing Jakarta sekarang waktunya. Tapi yang kemarin-kemarin sudah disampaikan. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Saudara jangan baca perut ini perut fisik ya. Saya baca sekali lagi, perhatikan. Perutnya bosan makanan, hilang nafsu untuk apa? Saya minta Anda saya ke depan, perhatikan baik-baik. Sudah tahu Tuhan bicara sama saya, satu roh yang kamu perlu catat. Dan roh ini lebih daripada Anda pergumulan utang atau pergumulan apapun, saudara. Dan roh ini mematikan. Yaitu sudah tahu Tuhan ngomong apa? Roh ini namanya roh kejenuhan, menyerang pelayanan dan menyerang destiny anak-anak. Maka Tuhan ngomong, suruh sampaikan. Sudah 1 bulan kemarin saya sudah ngomong di semua Family Blessing Jakarta hari ini. Roh kejenuhan, kelihatannya pelayanan, tapi perhatikan baik-baik. Saya makanya mau sharing, yang di sini mati. Yang tahu adalah, perhatikan, dirimu dan Tuhan sendiri. Tuhan bicara sama secara gamblang, saudara. Tuhan ngomong akan terjadi banyak orang-orang drop. Kenapa? Roh kejenuhan. Datanya dia melayani, tapi pelayanannya sudah rutinitas, bukan lagi on fire dengan Tuhan. Tuh, sama kan responnya? Diam. Semua kota tak omongin langsung diam. Kenapa? Sampai saya bilang jarum jatuh bisa dengar. Ini untuk karpet, saudara. Roh ini, perhatikan saya, melebihi, Tuhan ngomong sama saya, melebihi pergumulan Anda sendiri. Roh ini mematikan engkau. Lalu Tuhan ngomong sama saya, ada banyak orang yang kelihatannya tampak luar, pelayanan, topengnya terlalu tebal, saudara. Roh namanya kejenuhan. Ada orang-orang yang doa, tapi lihat saya, supaya Anda paham gerakannya. Karena Tuhan bicara sama saya face to face aja, saudara. Katanya doa, tapi tidak masuk the holy face, tidak masuk Roh Maha Kudus. Dia hanya doa kebutuhannya, tapi bukan lagi doa untuk perasaan Tuhan. Halo? Anda ngomong, mimpi aku datang malam ini ke sini. Tapi itu roh jenuh. Ada orang-orang yang katanya melayani tapi sudah terjebak dengan rutinitas. Bahkan bahasa roh pun, saudara, kebiasaan. Saya percaya dalam waktu dekat api yang jadi api. Sudah tahu banyak orang-orang yang meninggalkan
Iman kekristenan, saya udah ngomong berapa, dan terjadi saudara. Saya dengar katanya, saya nggak ngerti saudara, tapi di berita-berita ada orang-orang melayani dari luar negeri yang meninggalkan kekristenan. Ada penulis buku yang rohani mendadak dia membantah bukunya sendiri. Kenapa? Imannya hilang. Kenapa? Kejenuhan terjadi. Saya udah ngomong, hati-hati sama roh ini. Ada kata yang melayani, nyatanya hatimu jauh dari Tuhan. Itu pun tidak masuk surga, saudara. Halo? Ada banyak orang, perhatikan saya baik-baik. Anda perlu pahami roh ini. Anda harus perangi sendiri. Ada amin? Anda ngerti kuncinya dulu ya. Jadi kalau Anda perangi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Anda tidak mengerti roh ini saudara, bahaya kan? Tapi Tuhan suruh saya ngomong tentang bosan. Makanan yang nafsu itu makanan yang lesat-lesat hilang. Suatu yang rohani sudah mulai tawar hati. Untuk dibawa Tuhan lebih, dia bilang, saya dulu pernah ngalami, nyatanya ya nggak terjadi apa-apa. Salah. Kita perjanjian garam, kita akan adakan lagi tahun depan, awal tahun. Kita adakan lagi, banyak yang menunggu, saudara. Mujizat banyak terjadi baru-baru ini. Mereka minta bulan-bulan ini, saya bilang, nah, awal tahun izinkan. Sudah lihat saya, ada event yang kadang-kadang buat rohani kita langsung naik. Saudara. Ternyata begitu mujizat terjadi, up down lagi, biasa lagi. Saya harus ngomong pesan Tuhan ini sebagai penasihat pelayanan. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda terjebak sama roh ini, Anda harus perang. Coba satu firman, coba lihat perjanjian baru. Maka malam ini saya hanya sharingkan supaya Anda mengerti dan was-was tentang roh ini, waspada. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 4. Setiap ayat Anda saya minta catat ya, nanti baca di rumah dan Anda deklarasi kembali. Minta sama Tuhan perkara besar. Iman harus di atas rata-rata. Percaya katakan amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha supaya segera datang kepadaku. Lanjut ayat berikutnya. Sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Bisa? Sekali lagi baca sama-sama. Bisa ya? Tampilkan ayat berikutnya. Ya, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Terus telah pergi dari Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudara perhatikan saya. Tuhan tunjukkan ayat-ayat yang fantastis, saudara. Perhatikan saya di depan. Tuhan ngomong, ini ayat supaya Anda paham, saudara. Jadi Demas orang pelayanan yang militan, mendadak hatinya bisa berubah. Jadi Anda jangan perhatikan. Anda sudah pelayanan, hati-hati loh. Anda bisa menghiasi dirimu dengan topeng yang tebal. Menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan. Demas, orang yang militan saudara, mendadak hatinya berubah dari cinta yang Tuhan, yang roh. Mendadak kita mencatat dia meninggalkan dan mencintai dunia. Itu terjadi. Kenapa? Tuhan ngomong sama saya, roh kejenuhan menyerang hamba-hambaku. Jadi mereka katanya melayani tanpa Tuhan. Jadi bukan lagi cinta Tuhan tapi kewajiban. Beda. Kalau hanya kewajiban, hati bisa tawar. Ya Pak ya? Perhatikan baik-baik ke depan. Anda harus punya hati seperti Sadrak Mesak Abednego. Dia bilang begini, meskipun Allah yang kami sembah tidak tolong kami atau menolong kami tetap tidak akan menyembah patung. Orang yang militan seperti itu biasa sering dipakai Tuhan dengan cepat roket pendorong. Setuju Anda? Tapi kalau Anda sudah mulai hitung-hitungan, hati-hati dengan roh kejenuhan. Demas
mencintai dunia. Jadi hati yang melayani sudah tahu berubah. Yang dulunya kudus, jujur, mendadak suka tipu. Kenapa? Jenuh. Hanya tanyai doamu. Oh, saya doa. Jam berapa? Oh, rutin. Ternyata doa tidak masuk ruang holy presence. Itu namanya jenuh rohani. Itu namanya kematian yang Tuhan ngomong sama saya. Kematian yang tidak kelihatan. Mati roh. Halo? Amin. Ini pakai Tuhan ngomong sama saya, sampaikan di Fake Blessing, sampaikan anak-anakku supaya waspada. Kalau tidak, hanya sekedar melayani, tapi sini mati. Kalau Anda tanya, kira-kira saya pengangkatan urusan Tuhan, tapi perkenanan Tuhan tidak ada. Ada orang yang melayani gereja atau melayani persekutuan, rutinitas wajib. Bahkan saya kemarin ngomong pesan Tuhan, yang khotbah pun karena kebiasaan itu pun nggak diterima Tuhan. Kebiasaan kan dia, yang lagi tren apa ya? Khotbah itu saudara, nggak tanya Tuhan, apa yang kau mau? Itu pun saudara membuat orang ini jenuh. Betul apa tidak? Jadi mau khotbah ini yang lagi tren apa ya? Oh, jemaatnya anak-anak. Oh, ini yang khotbah cocok. Bama. Nanti Tuhan ngomong, cocok khotbahku, bahasa Jawa gitu ya. Enggak, ini cocok. Oh, ini banyak selingkuh jemaat. Harus khotbah. Tuhan kadang-kadang ngomong yang beda, saudara. Oh, jemaat itu tukang nipu semua. Harus khotbah ini semua. Anaknya Safira. Ternyata bukan juga. Kalau Anda ngerti, saya pernah khotbah KKR, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya khotbah tidak panjang. Tuhan ngomong, kamu khotbah harus sebentar saja. Habis itu altar call. Kadang-kadang lucu. Ngerti ya? Masuk khotbah. Terima kasih Tuhan. Saudara, ini selesai. Mari kita pulang. Kan lucu saudara. Orang ini pendeta kok kurang persiapan. Padahal tidak. Itu namanya on fire. Kenapa? Senangkan Tuhan. Amin. Halo? Amin. Kurang keras? Amin. Bukan bagiannya di gerejamu Anda doa gini, saya menurut Pak Hirim yang ngomong. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya itu tahu harus ada perbedaan. Ada amin? Dulu pernah juga di Jakarta. Saya mau khotbah, Anda pernah tahu kan? Tuhan suruh tunjuk bukan song leadernya mimpin pujian, itu tidak ada urapan. Saya suruh berhenti, lalu saya bilang, Tuhan ngomong, tunjuk anak itu. Anak cewek masih SMP. Saya nggak tahu suaranya, saya nggak ngerti saudara. Tuhan ngomong, tunjuk. Saya bilang, kamu naik atas. Dia mungkin lihat muka saya serem, nangis saudara. Orang teman-teman yang ngejek dia, termasuk anak-anak SMA. Saya bilang, naik atas. Kata-kata saya nggak lembut kan, dia harus terkasar. Naik, pikir dihukum. Lalu saya bilang, kamu suka lagu apa? Rohani tentunya. Saya lupa lagunya apa, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya minta main musik pagi itu bilang, saya kasih mic saya ke dia. Saya percaya kuasa Tuhan di atas rata-rata, saya percaya. Saya tidak mau terjebak pelayanan yang kejebak, nggak bisa. Saya kasih mic ke dia, nyanyi yo, saya bilang. Saya tahu, pemain musik keyboard mainnya itu, dia naik suaranya ternyata ciamik. Dan yang paling hebat bukannya ciamik. Urapan Tuhan turun, itu semua song leader dijawab. Teman-teman yang ngejek dia SMP SMA itu nangis semua. Sama sujud di hadapan Tuhan. Banyak anak Tuhan kejebak dengan rutinitas. Itu roh kejenuhan. Roh ini mematikan api pelayan. Termasuk Tuhan ngomong sama saya, mematikan api destiny. Sehingga kepekaan lama-lama hilang. Percaya saya. Orang kalau kena roh jenuh, tak kasih tahu ciri ya. Tuhan ngomong sama saya ajaib. Biasanya gampang tersinggung. Percaya saya. Yang kedua, pikirannya selalu apa? Negatif apa positif? Negatif. Ditegur, ngambek, goblok. Tegur, tak ngerti. Kamu nggak ngalami. Nah, itu negatif itu. Ya Pak ya? Anak Tuhan kalau dengar suara Tuhan ngomong gini, nggak ngalami. Saya sampaikan pesan Tuhan ya. Begini, dia ngomong, Bapak gak ngalami, saya bilang, siapa yang ngalami? Anak kamu.
Saya nggak mengalami kamu kok beda-beda kok. Itu soal Tuhan pergi, suka nggak suka pergi. Perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita ini sudah mulai kehilangan sensitif rohani. Kenapa? Akibatnya, dan Tuhan tunjukkan. Perhatikan saya baik-baik. Dosa, jalan di pelayanan. Saya ngomong jujur ya, ada penari-penari juga profetik dan di hati yang mainnya juga ngomong. Perhatikan baik-baik. Saya ngomong begini, saudara. Dengar baik-baik. Saya pernah waktu altar, kalau ini penari juga profetik. Tuhan ngomong apa sama dia? Waktu dia maju, saya ngomong gini, kamu ini pacaran sama suami orang. Ngomongnya saya pelan. Lalu dia apa? Iya Pak, nangis sih kenceng, orang lain denger jadi. Saya bilang, makan Mister Serang. Kenapa? Pelayanan sama suami orang. Pacaran sama suami orang. Kenapa bisa? Lihat, kenapa bisa rohanimu bisa ngerti? Kenapa? Karena kita jenuh kadang-kadang. Pelayanan rutinitas, main musik rutinitas. Khotbah ini yang bahaya. Tuhan ngomong sama saya. Anda khotbah karena kebiasaan atau sering khotbah, tidak ada anointing, tidak ada urapan. Anda doa bangun pagi jam 4. Terima kasih Tuhan, aku malam melek, haleluya. Terima kasih berkati daganganku, kueku semua, sayur-sayuran di pasar semua berkati. Haleluya, amin. Ini selesai. Anda tidak mengerti pentingnya keintiman. Sudah tahu gereja setan? Perhatikan saya baik-baik. Saya pernah nangani sebagai ke-7 gereja setan. Perhatikan. Gereja setan bisa ngerti. Ini saya kemarin ngomong, pencurahan pedang roh. Orang-orang itu terima pedang roh. Siapa yang begini? Saya tanya dulu. Siapa yang percaya Anda punya pedang roh? Siapa yang percaya Anda punya pedang roh mana? Siapa yang percaya Engkau punya pedang roh? Angkat tangan dulu tinggi. Yakin? Angkat tangan dulu. Oke ya, jangan mundur. Amin. Yang kedua, pernah lihat pedang rohmu sendiri? Cari pernah. Siapa yang percaya punya pedang roh? Angkat tangan dulu. Cari. Ikut fan blessing harus gini. Serius, sini kenabian juga nggak ada. Oh, nggak ada nyanyi itu rutin, nggak boleh. Karena Tuhan ngomong sama tidak boleh. Nanti nggak ada urapan. Harus dihancurkan tembok-tembok. Siapa yang percaya kau punya pedang roh? Jangan ikut kanan kirimu, sungkan mereka angkat tangan lo. Siapa yang percaya kau punya pedang roh? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan buru-buru turun makanya. Penari percaya ya? Ada amin? Jangan buru-buru turun. Nah sekarang turunkan tangan. Siapa yang pernah lihat pedang rohmu masing-masing? Siapa pernah pedang rohmu? Siapa yang pernah lihat sendiri pedang roh? Angkat tangan. Jujur. Lebih baik jujur. Amin. Nah itu profetik. Saya tanya ya, yang lihat pedang rohnya masing-masing, Anda bisa ngerti ukurannya nggak? Panjang, pendek, tumpul, tajam. Betul kan? Betul. Ada amin? Kurang keras? Amin. Siapa yang pengen lihat Pak? Angkat tangan. Nah, saya doa supaya terbuka mata rohani. Ingat loh, kalau mata rohanimu dibuka, Anda punya pedang roh, bukan berarti nanti di rumah Pak Yanto sampai pegang pedang. Itu anak kecil. Itu bukan buat, itu lihat saya, pedang roh itu setan ngerti. Makanya kalau Anda terjebak roh kejenuhan, dibawa Tuhan dalam perkara yang seperti itu, orang akan ngomong gini, wah terlalu ngeroh, salah. Itu memang bagian perlengkapan manusia. Karena kita kurang meyakini, kurang percaya, tidak lihat apa-apa. Ada amin? Oh, nah, ulang. Tak pedang, mertua gua pedang. Sampai makanya saya bilang, sempat saya tes, saudara. Sampai pingin lihat, wah, tangan semua nanti terbuka dan memang lihat, saudara. Tapi saya sampai tes ketiga saya tanya gini, cara ngambil pedang roh gimana? Sudah tahu? Ada orang yang polos sekali meskipun salah. Oh itu ninja saya bilang. Itu berarti kamu suka nonton film. Ngambilnya gini. Pedang roh itu di mana? Sini apa di sini? Pinggang. Anda baca Alkitab kan? Ada amin? Lihat saya. Roh kejenuhan itu sudah menyerang juga fan blessing. Hati-hati pengerja-pengerja, hati-hati. Kalau orang jenuh itu biasanya banyak bengongnya, mancing,
daripada jenuh keliling yang belum jadi putri duyung. Bukan mancing nggak boleh, tapi sebetulnya banyak hal yang profetik yang Tuhan mau ngomong kamu buang. Ya enggak? Nah, Tuhan mau ngomong destinimu harusnya begini, tapi karena kamu udah mulai ngapain lagi ya? Tuhan ngomong puasa capek. Saya ingat ya, orang dia soal ketemu sama saya begini, Pak, saya diomongin Tuhan tuh puasa setahun. Saya bilang, lakukan dulu. Setahun loh Pak, lakukan. Tak cemil setengah mati sudah. Setahun. Dilakukan setahun dengan istrinya. Ayo, mau coba? Gak apa-apa saudara. Tapi ingat itu tetap makan minum loh sore. Jangan trekan langsung berangkat surga. Pengusaha angkatan berapa si Freddy sama istrinya, pengusaha dari Ambon Biru orang China. Saya bilang, lakukan. Setahun Pak. Iya Pak, kamu Tuhan suruh kamu kok. Nah saya Bapak, gak disuruh ya kamu. Nah kita yang kasih penerjemahan. Pernah ya saudara di Jakarta ya, tahun berapa ya, perhatikan baik-baik. Saya ini pernah waktu doa, zaman itu ya, saya pelayanan di Jakarta, jadi waktu doa itu dengan pendoa-pendoa profetik Tuhan ngomong begini, dengar baik-baik, ajari supaya Anda mengalahkan roh jenuh. Belum tentu pola sama. Tuhan ngomong sama saya gini, buka matamu. Saya ini buka mata saya. Begitu buka mata saya, ada binatang jalan di depan saya. Tentunya bukan kecoa. Kalau kecoa saya hancurkan. Nah, binatang itu mungkin ya imut lah dia jalan. Sudah tahu apa yang terjadi? Lalu Tuhan ngomong gini, kamu lihat ya. Tahu binatang itu kebalik sendiri. Sudah tahu begitu kebalik sendiri, untuk balik badannya dia tidak bisa. Lalu Tuhan ngomong gini, sekarang ulurkan jari. Sekali lagi ini bukan kecoa, no way. Saya bilang, kenapa Tuhan ulurkan jari? Saya ulurkan jari saya, dia pegang jari saya begini, balik. Lalu Tuhan ngomong gini, itu akan terjadi atas Indonesia. Amin. Saat anak-anak Tuhan berbalik gini, tangan dan saya ini tak ajarin. Tangan Tuhan sudah terjulur, tapi respon itu harus dari kamu. Kalau kamu ingin membalikan keadaan, harus dari kamu. Kamu pegang tangan Tuhan supaya balikkan dirimu, atau tetap terjungkel. Terserah kamu. Tuhan ulurkan tangannya, kamu raih. Oke, nah selesai gitu, ada orang yang berdoa profetik ngajak saya. Dia bilang, kita disuruh Tuhan ke Jakarta ini apa namanya? Mainan yang anak-anak itu apa zaman dulu? Dufan belum ada, apa namanya? Ancol. Ya, ada namanya itu yang itu bunder-bunderan gitu, nggak tahu saya besok ya. Sama yang gini, yang perahu yang lama-lama makin kencang. Kora-kora. Tuhan suruh mainan itu. Sampai yang belum pernah mainan itu kurang bahagia. Saya tahu berapa pasukan mendoa suruh ke sana. Dia bilang sama saya disuruh Tuhan naik ini loh, kora-kora. Saya bilang, silakan. Kamu enggak? Saya enggak disuruh, kan Anda kan? Iya, naik. Dan naik, ibu-ibu saudara, dan naik. Dia bilang, Tuhan kenapa harus disuruh ini? Sampingnya sampingnya orang berkerudung. Sudah tahu? Lalu Tuhan ngomong, kamu lihat. Jadi pertama masih pelan, pegangan belum rapat. Makin lama itu makin apa? Makin kencang, makin tinggi, dan makin pegangan. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia bahasa rohnya keluar. Syukur apa kata? Yang samping bukan bahasa roh, terserah saudara. Kencang. Nah itu orangnya kan putih. Turun ketemu sama saya saudara. Jadi mukanya agak merah gitu. Kalau saya jadi biru saudara, hitamnya jadi biru. Turun ketemu saya, dia bilang begini, saya tahu apa yang akan terjadi atas Indonesia. Pada waktu Tuhan suruh saya naik itu, Tuhan ngomong, kalau digoncang pelan, orang gak akan pegangan. Begitu digoncang, nah itu yang saya katakan, kamu sebenarnya punya, tapi oleh karena kejenuhan, kamu tidak open it. Hari ini, saya harus katakan, kalau kamu hanya hubungan keuangan itu rata-rata, dimensi harus masuk lebih dalam. Nanti Tuhan akan ngomong sama. Ingat, saya ngomong dalam bahasa Yesus itu pun
Ngerti katakan amin? Kurang keras. Ada amin? Siapa tahu nanti pandai tempatnya ada disuruh Tuhan main biang lama. Gak ada, gak buka ya, coba, gak buka ya. Main atau dayung-dayungan sampai sana Taman Surya, silakan mungkin. Tapi dengar baik-baik. Setiap saya sudah, Demas mencintai dunia ini. Kalau Anda ngomong, Pak saya ada pelayanan, tapi kenapa teman pelayanan saya sekarang tidak nero? Saya kasih tahu, karena roh kejenuhan. Saya dengar ada orang dari luar negeri sudah juga melayani, tapi akhirnya juga dia ngomong, saya juga tidak ikut lagi iman Kristen. Kenapa? Tuhan ngomong jenuh. Hari ini was-was saja. Nanti katakan amin. Maka saya bilang saudara, siapa yang percaya Anda punya pedang roh katakan. Exciting gak pengen lihat pedang roh? Ada amin? Kurang keras. Ingat loh, pedang rohmu bukan di rumah itu sama istrimu. Itu mainan, bukan. Nah, saudara lihat ada hal yang menarik Tuhan tunjukkan sama saya. Coba Anda lihat sekarang perjanjian lama. Coba lihat Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Ya. Sudah dapat katakan amin? Amsal pasal 3 ya, ayat yang ke-11. Mari baca sama-sama yang keras saudara, supaya Anda ngerti cara Tuhan mendidik Anda supaya peka dan on fire kembali. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan, dan janganlah kau bosan akan perintahnya. Terus, saudara perhatikan. Hai anakku, sekali lagi apa? Janganlah kau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau menolak apa? Didikan Tuhan. Saya tanya, kok dididik Tuhan itu biasanya keras apa enggak? Dan janganlah engkau bosan akan apa? Peringatan. Saya tanya, kok diperingatkan Tuhan ya? Kemarin saya ngomong belak-belakan di beberapa kota. Nah, diperingatkan Tuhan itu lu sama dikeplak. Kata-kata bisa dikeplak kan? Dicitak. Bahasa Jakarta apa? Jitak kan? Dilus apa? Oh, kamu kasihan sayang. Apa? Kira-kira apa ya? Citak. Nah, citakannya Tuhan enak sih. Citakan saya beda. Citakan Tuhan, ini loh Yeremia. Gak ada. Dilus gini. Kamu ini. Dicetak. Ayo bangkit. Roh harus nyala. Come on. Gitu gak ada. Ayo bangkit. Saya punya anak rohani, dengar ya. Teman itu saudara tahu ya. Dia kalau ngusir setan cuman saudara beda sama kita beda. Kalau kita mau ngusir setan kan setan keluar gitu. Dia enggak saudara. Uratannya beda. Ngusir setan itu saudara kita lihat ya, cuman gini tak, dilus gini. Yang kerasukan dilus gini di belakangnya gini. Ayo Pak. Ayo Pak. Dia nggak ngomong gitu. Ya sudahlah, sudah. Nggak gitu sudah. Ayo Pak. Ya, Pak. Gitu kok. Keluar sudah. Nah itu makanya saya katakan tidak bisa Anda poin saya. Kalau Anda jenuh rohani, Anda akan mematok pola yang sama. Tapi kalau Anda tidak jenuh rohani, akan mengerti pola Tuhan itu berubah setiap hari. Setuju apa tadi? Berbeda. Dia akan ngomong dari mujizat satu polanya begini, dengan saya bebek dan cermati. Mujizat yang kedua tidak sama. Jangan salah. Banyak Tuhan terpola yang lama, akibatnya apa? Dia stuck di situ. Yaitu akibatnya kejenuhan. Salah. Mulai hari ini ngerti. Dulu mujizatnya kamu dengan doa puasa. Mungkin sekarang gak doa puasa cuma gumam. Kepingin aku Tuhan jadi. Betul atau tidak? Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Mau yang mana? Gumam. Mau yang utang lunas. Tapi dia ngomong Tuhan puasa. Lihat ya, cara Tuhan jawab dua hal. Saya minta Anda tulis, supaya tak ajar. Dulu kita akan buka sekolah smart namanya. Saya kepala sekolahnya, pemimpinnya. Nah, perhatikan saya. Cara Tuhan jawab itu dua. Perhatikan saya. Yang pertama, Anda punya iman, bisa terjadi.
Waktunya ada kairos. Ya, ngerti kairos? Katakan kairos. Kairos itu artinya waktumu dengan waktu Tuhan berbeda. Tapi yang kedua, Tuhan juga bicara, tapi tidak terjadi. Halo? Nanti katakan amin. Yang pertama Tuhan ngomong dengan iman, dengan menunggu janji Tuhan, jadi. Tapi yang kedua, bisa Tuhan kasih arahan, tapi tidak terjadi. Apakah Tuhan salah? Tidak. Tetap dia Tuhan yang sama. Tuhan yang benar. Tapi yang kedua, kenapa? Dia yang menguji hati orang. Kalau Tuhan ngomong, pasti jadi Tuhan. Belum tentu. Loh, gak ada suara. Halo? Amin. Kok ragu-ragu? Takut ya? Takut gak terima ya? Saya kata, Tuhan itu menguji anaknya. Nah, anak Tuhan dalam level ini banyak yang fail, gagal. Jadi dengar saya baik-baik. Kalau saya disuruh Tuhan lakukan A, B, C, D, saya akan tahu, saya lakukan ini, lakukan semua, saya lakukan. Kamu ke kota ini, kamu buat ini, saya lakukan. Ternyata kadang-kadang dengar baik-baik, tidak terjadi. Lalu Tuhan ngomong, itu namanya kau melayani tanpa pamrih. Amin. Susah apa kamu? Gampang apa susah? Gampang ingat ya, bukan melakukan. Kenapa? Banyak anak Tuhan puasa. Oh pasti jebol. Ternyata tidak jadi. Lalu kan suaraku Tuhan. Tuhan ngomong betul. Dan pada level hati kita hanya pada Yesus. Ini yang banyak anak Tuhan. Roh kecenderungan gagal. Makanya murtad terjadi. Akhirnya ngomong, saya sudah lakukan semua, tapi hidupku tidak berubah. Anda lupa satu hal, surga lebih penting. Halo? Kurang keras? Saya ingat ya, ada orang mau disita rumahnya. Ngomong sama saya begini, Pak Yeremia, rumah ini dipakai untuk persekutuan, masa disita? Nah, ini pakai nama Tuhan. Saya ngomong, sudah bayar tunggakan? Ya pokoknya dipakai persekutuan. Saya bilang tetap Allah yang kita sembah tidak pernah miskin. Amin. Tapi kalau disita, akhirnya disita betul langsung meskipun dipakai persekutuan. Kenapa? Kalau orang yang tidak benar hidupnya, ya hilang. Saya kalau doakan mobil, perhatikan saya baik-baik, atau motor-motor yang kita tabur sebulan sekali, saya doakannya begini, Tuhan, sama, biarlah motor ini untuk kebenaran. Kalau tidak benar Tuhan, tabrakan. Enggak, sudah hilang. Kok kejam? Saya kasih tahu, saya bukan gembala, saya nabi. Satu peristiwa pernah terjadi, motor itu hilang. Kenapa? Saya mau digerakkan Tuhan, kasih dia motor. Saya bilang, ini jatahmu. Kamu langsung ke dealer itu ambil. Wah seneng setengah mati, Ustaz. Saya kasih tahu, begitu terima motor, tidak datang ibadah, Ustaz. Bukan ibadah family saya aja, tapi dia tidak pernah ke gereja, bla bla bla. Motor hilang di Indomaret atau Alfamart. Dia bilang, Pak hilang Pak. Saya bilang, ya wes hilang ya hilang ya. Saya tidak enak sama Yeremia. Saya tahu nggak apa-apa itu milikmu. Ngomong aja kamu rugi gitu aja. Saya tahu setiap memberkati mobil, saya bilang Tuhan mobil-mobil baru. Dalam nama Yesus orang yang Pak Yeremia urapi dong mobil. Pak Yeremia urapi anjing saya Pak. Saya bisa nyanyi Pak, ya jangan ya. Mobil saya bilang Tuhan dalam mobil itu holiness. Kalau dia bawa selingkuhan Tuhan macet. Setuju? Maka jangan minta saya doain. Oh ada suara, halo? Jadi ya hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu, hamba Tuhan sini juga, Bu Esther juga semua. Kalau doakan, Tuhan mobil saya doakan baru. Doakan tak sesuka dong. Dalam nama Yesus. Mobil itu kerja yang benar. Kalau mampir kemana-mana, macet Tuhan. Paling gak diundang lagi. Tapi saya kasih tahu saudara, Anda harus perlu ngerti, jangan bosan dengan didikan Tuhan. Dan janganlah kau bosan akan apa? Peringatannya berarti digital. Kamu udah males, tidak peka suara digital. Mana suara? Ada amin? Kamu cuma mengeluh terus, doamu kurang digital. Tidak ada dilusin. Ayolah ya. Yaitu kasih, tetap dia kasih. Ada amin? Amin. Tuhan, aku ini capek Tuhan.
Sudahlah, gak usah doa ya, diam-diam aja. Nanti neraka terbuka. Orang kemarin ngomong begini. Ya, orang itu ngomong, saya kan ketemu sama, nah, ini rohani yang luar biasa, saudara. Saya khotbah satu tempat, ya, Anda tahu story-nya kan? Saya diajak makan, orang yang pemilik persekutuan itu sudah tua, saudara. Saya bilang gini, saya pulang, seperti biasa saya khotbah, saya pulang. Dia bilang, Pak, yang pemilik persekutuan datang, Pak. Dia mau ngajak makan Pak Yeremia. Saya bilang, gak usah, saya pulang, seperti biasa saya pulang. Tolonglah Pak. Dia langsung menghadap saya gini, saudara. Dia bilang gini, Pak Yeremia, ayo kita makan. Saya bilang, gak usah Om, saya pulang aja. Dia sudah tahu jawabannya apa? Coba saya doa dulu. Wah dahsyat, saudara. Hanya gara-gara makan bisa Undang-Undang Dasar 45 bisa terbaca. Dia langsung gini. Saya bilang, Om saya pulang. Dia nunduk. Nah, maksud saya ngomong sendiri, saya ikut nunduk, saudara. Dan lainnya, pengerjaan profetik juga nunduk semua. Begitu saya nunduk, Tuhan langsung ngomong, baru merem. Tuhan ngomong, makanlah sama dia. Makanlah sama dia. Saya bilang, Om sudah bisa jawab. Tuhan suruh makan. Ngomongnya enteng. Nah iya kok. Saya makan di pesennya Ustua, tapi makannya haleluya amin. Saya nggak tahu itu urapan dari mana. Makannya banyak, saya pun nggak bisa makan banyak. Lalu dia ngomong, saya ini teman Yusak Cipto Pak. Saya lihat bapak ini ya modelnya sama, model-modelnya. Makanya saya bilang, kalau anda tidak on fire sekarang, ngalami jenuh, pelayanan hanya rutinitas, fokusmu hanya masalah, itu salah. Kalau fokusmu kerajaan surga, ditolong tidak ditolong, tetap kamu melayani. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu kok cetakannya di sini, cetakannya di sini. Punya pacar nggak punya pacar, layani Tuhan. Diputus nggak diputus, haleluya. Amin. Amin. Kok kenceng banyak soalnya. Dipecat pekerjaan, nggak dipecat pekerjaan, Yesus saya. Saya ngomong loh, 2018 kemarin dengan pesan Tuhan ini. Saya ngomong kan, 2018 invest emas karena 2019 akan naik tinggi. Sekarang orang beralih buka toko emas. Nanti dalam waktu dekat kasih bocoran, ini bocornya kesekian. Tanah akan tinggi harganya sembari. Amin. Sing duwe tanah susah, sing gak duwe tanah menengahin. Saya bilang, Pak, saya tanah surga, Pak. Betul, saya punya tanah surga. Saya tahu dulu Yong Gicho. Yong Gicho itu siapa? Diajak. Waktu dia mimpi, dia lihat rumah ini rumah hamba Tuhan. Wah bagus. Ternyata dia satu rumah lebih gede, Pak. Loh itu rumah siapa? Yesus ngomong apa? Itu rumah pendoa. Loh kok lebih besar dia? Saya tahu jawabannya. Karena dia sering doakan kamu. Langsung dia sadar. Kok rumahku kalah besar? Makanya sering-seringlah doakan ya. Apalagi doakan saya. Jadi katakan amin. Amin. Nah saya kemarin, maaf ya. Saya kemarin tidak bisa di Malang itu, Fanbase Malang saya tidak bisa doakan orang atau tumpang tangan orang. Saya ngedrop, itu ngedropnya jam 6:30 malam. Jadi saya cancel khotbah, tapi Tuhan kasih kekuatan cuma menyampaikan pesan Tuhan ini sedikit, langsung saya tinggal pulang. Orang ini loh, maaf ya, saya ngomong jujur, maaf ya, dalam nama Yesus. Kan saya ngomong soal 4 tahun. Orang itu ketua Fanbase di Semarang karena peristiwa Pak Petrus Agung. Semua karena saya ngomong tahun itu kan, hamba-hamba Tuhan akan pulang, siap-siap. Sama siap-siap pokoknya hamba-hamba Tuhan. Itu satu setelah saya ngomong malam nih, sudah tahu mereka sudah prepare. Prepare apa? Maaf ini bukan jelek nih, bukan. Prepare apa? Kalau saya pulang tiba-tiba dipanggil Tuhan, ini pelayanan jalan apa enggak saya nggak tahu. Tapi mereka sudah prepare semua kota. Ini kan 12 kota. Saya sekali lagi Anda, yang penting saya berikan api, kamu terima. Nanti katakan amin. Saya berikan api, Anda terima. Anda terima. Nanti kalau saya waktu pulang diangkat Tuhan, ya wis. Anda mau terus apa tidak? Tapi saya harap jangan tinggalkan Yesus. Amin. Ada amin? Maka waktu kemarin di Semarang saya ada satu tumpang tangan, banyak orang sampai berdiri-berdiri. Saya drop saudara. Habis khotbah, langsung saya minta tempat duduk. Mereka sudah wanti-wanti. Mereka udah ngomong, ini terjadi hati-hati. Haleluya.
Tapi saya punya pendoa-pendoa yang cukup profetik di sana dan di mana-mana. Ada yang pendoa yang rotok haleluya, saudara. Ini nggak tersinggung oleh. Kok doa begini dia tangannya? Mungkin ada sama. Kalau pendoa, saya panggil mak, dia panggil saya mbah, karena dia lebih tua jauh. Saudara. Tapi kok doa mesti gitu. Nerjemahkannya saudara tajam. Gara-gara gini, coba mungkin kalian di rumah. Ya ingat loh, asal dari Tuhan loh, jangan. Coba sih. Saya tahu. Dia pinjamkan uang saya zaman itu ya, dia pinjamkan uang saya 250 juta. Atau 350 juta, saya nggak tahu. Dia bilang begini, tangannya gini. Mbak, manggil saya mbak. Padahal saya jauh lebih muda. Mbak, bos suruh saya minjemin kamu 350 juta. Buat apa mbak? Langsung saya bilang, buat beli rumah. Sebentar dikirim mbak. Nanti mungkin ada tiru, silakan. Sampai sekarang orang masih ada. Saya bilang, itu saya harus berangkat. Ya mbak. Ingat loh, harus dari Tuhan loh, jangan di rumah. Saya coba sih, tak terima. Tapi saya rohani on fire buat kamu exciting dalam hal yang begini. Tidak bosan makanan. Ngerti katakan amin? Ada amin? Udah tahu ya, orang kalau saya pernah khotbah begini saudara, Tuhan ngomong gini, hitung sampai 3. Saya bilang, apa Tuhan hitung sampai 3? Hitung sampai 3, aku akan dapat manifest. Saya hitung orang-orang berdiri banyak, saya bilang, pemain musik juga di belakang. Saya bilang, saya akan hitung sampai 3, siap-siap. 1, 2, hitungan ketiga, urapan Tuhan turun. Sudah tahu, saya bilang, mari naik. Nggak ada yang main musik sekarang. Apa yang terjadi ngerti? Pemain musik rebah semua. Orang di depan rebah, mereka rebah. Saya bilang, naikkan kunci G. Loh, kok gak ada suara? Serius, saya noleh ke belakang. Rebah, pemain drama seperti gini, sampai jentang kakinya ke atas. Anda ngerti ya? Kalau Anda exciting dalam hal begini, Tuhan bisa adakan pembalikan keadaan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti kata-kata? Saya bilang, berapa Pak? Disuruh Tuhan 350 Mbak. Tunggu Mbak. Saya bilang, bayarnya gimana Pak? Terserah Mbak. Kata bayar Mbak? Tidak boleh, harus bayar. Saya jadi nggak boleh, saya nggak boleh itu, nggak boleh manfaatin Tuhan. Saya bilang, tak bayar Pak. Dia bilang, bayar terserah. Saya bilang, no, saya punya Tuhan dan Tuhan ngomong sama saya, kamu harus bayar lunas cepat. Kan lunas dengan cepat, bahkan sudah bayar lebih. Saya ngerjain dia, Mbak, Mak, lunas Mak. Saya pernah ya, ada yang pasangan tuh, mesti kan kalau ke saya repot saya. Kalau ke saya ini saya bilang, itu bukan pasangan. Makanya kalau pasangan jangan ke saya dulu, pasangan dulu aja baru ke saya. Ada amin. Jadi jangan pacaran gini, karena kasusnya banyak, kasusnya banyak. Jadi maju itu sudah romantis dah. Dia bilang gini, Pak, ini dari Tuhan apa? Saya ngomong, kalau lihat muka saya, mereka langsung ngomong, ketok ini bukan, ketok ini bukan. Tapi sama emak ini, saudara, dia mukanya lebih halus, muka saya kan angker. Mukanya itu lembut, saudara, tinggi orang. Saya bilang, kamu doa ke mak ini aja. Mak, dia langsung kayak gitu. Sebentar ya. Tuhan ngomong, ini bukan jodohmu. Untung tangannya gak ngaprok ini. Miliki rohani exciting, setuju? Ingat loh, ini orang khusus loh. Jangan ada di pulang ke rumah tiru-tiru gini. Saya coba. Kalau memang Tuhan suruh, jadi. Ada amin? Tapi kalau itu rekaan manusia, tidak jadi. Anda belum tanyain kalau orang lain marriage kan? Saya tanyain begini. Masih ada waktu ya? Bu Regi, ada ya? Saya tanyain begini, Ustaz. Oh, ada ucapan kudus? Enggak, bulan depan. Oke. Saya tanya begini. Anda pernah tahu story-nya? Tanya begini. Pak Yeremia, anak saya ini nikahnya di indoor atau outdoor? Indoor atau outdoor? Saya bilang,
Tuhan ngomong indoor, saya ingat. Tuhan ngomong indoor. Karena nikahnya Desember. Saya tahu jawabannya repot kalau menyampaikan pesan Tuhan di orang-orang juga peka. Saya tahu jawabannya apa? Bapak takut hujan. Loh, jawabannya. Udah tanya pesan Tuhan disampaikan indoor. Bapak takut hujan. Saya bilang, oh tidak. Tuhan ngomong indoor. Saya ingat saudara, dia ngomong itu sama pendoa lain. Pendoa lain semua ngomongnya harus outdoor. Hanya saya tok tanyain indoor. Sedangkan dia tanya dua lagi hamba Tuhan. Satunya Yusak Cipto, satunya Samuel Duji. Ngomongnya apa? Bukan indoor, outdoor. Diadu. Saya ngomong terserah. Sing nikah anakku bukan saya. Saya dapatnya indoor. Nek seminggu dia ngomong ralat. Pak, Tuhan ralat. Minta indoor. Tuhan ralat, aku bingung saya. Saya bilang terserah. Yang penting indoor. Yang kedua, tanya gini, ini jubah, masalah jubah. Anak ini orang kaya, saudara. Anak saya nikahnya harus pakaian raja apa enggak? Mateng, bilang. Saya sampai ngomong begini. Saya nggak mau doa lagi, saya bilang gini. Yang penting pakai pakaian. Bisa tahu, kalau kamu on fire malam ini, saya kasih tahu, kamu mengalami begini ditanyain, itu bukan hal yang aneh. Tapi buat kamu tajam. Tepuk tangan bagi Yesus, buat kamu exciting. Kalau kamu ngomong, gitu aja kayak dukun, salah, dukun itu gak ada apa-apanya. Itu keliru banyak orang. Dukun itu gak ada apa-apanya, kita injek dia. Amen. Setuju? Kayak blessing balik saya sering ngomong, mulai aku jejer dukun-dukun, sikap. Amen. Dia aja satu orang lawan 450 nabi palsu, mosok kamu gak ada iman? Oh Pak, ke paranormal sikap. Paranormal itu orang tidak normal. Setuju? Saya ngomong jujur, perhatikan. Saya nangani paranormal banyak dilepaskan. Yang paling goblok saya nggak suka. Mereka juga ramal orang Kristen. Saya ngomong gini, itu beda suara Tuhan sama sihir, beda. Kalau kamu ngalami kejenuhan, saya kasih tahu saudara, pikiranmu mesti jelek. Iya apa enggak? Gak ada iman, pikiran mesti orang kok susah ya, udah mati ya Tuhan, datanglah Tuhan. Ini datanglah Tuhan, langsung ngomong, oh tak lamain malah 6. Kenapa? Karena minta cepet. Tuhan ngomong, modelmu gini gak usah diangkat ya. Anda ngerti ini pesan Tuhan buat kamu malam ini. Kalau Anda jenuh, pelayanan dalam keadaan kejenuhan, cara Tuhan cuma ngomong, catat ya, catat. Tuhan ngomong sama saya ada cara. Yang pertama, harus doa puasa. Anda ngomong, Pak, saya sering doa puasa. Doa puasa yang kualitas dengan urapan Tuhan atau doa puasa rutinitas is very different, sangat berbeda. Amen. Doa puasa untuk kembalikan keadaan yang membuat rohmu on fire dan peka kembali, itu justru Tuhan akan lakukan perkara kecil. Doa puasa. Ya Pak, doa puasa. Ada amin? Yang kedua, catat baik-baik. Tuhan ngomong sama saya, Pak, harus nabur. Saya bilang, nabur Tuhan. Kok kalau hubungannya kamu? Salah. Justru orang nabur belum tentu uang. Dia lakukan besok orang, doakan orang, nabur dengan urapan. Itu membuat dia dicas kembali. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada hal yang kadang-kadang kita tidak nampak secara fisik. Kamu kunjungi orang, kamu doakan orang. Ada hal yang profetik. Saya minta Anda buka perjanjian lama, masih belum selesai. Saudara, ada hal yang Tuhan tunjukkan, ini ajaib. Sebentar, saudara. Mazmur 119. Nanti Anda ingatkan semua orang-orang yang melayani juga, teman-temanmu mungkin Anda harus ingatkan. Mazmur 119. Saudara, ini yang buat kejenuhan wanita terjadi. Ayat yang ke-70. Mazmur 119 ayat yang ke-70. Ya. Saudara baca sama-sama dengan pengertian dan rema Tuhan. 1, 2, 3. Hati mereka tebal seperti lemah. Tapi aku, Tauratmu ialah kesukaan. Sudah tahu, hati mereka tebal seperti apa? Sudah tahu Tuhan ngomong sama saya, yang membuat jenuh rohani anak Tuhan, hilang kepekaan, hilang destiny, bahkan melenceng dan pemotongan destiny. Saudara, kenapa? Lemaknya terlalu banyak.
Sehingga apa? Menutupi, bukan lemak fisik loh ya. Jangan nanti Anda langsung nyobet dirimu sendiri. Cara olahraga, banyak makan, tidak apa-apa. Lemak roh. Anda harus cek diri, jangan hakimi orang. Coba cek diri. Kalau rohmu lemah itu tebal, saya tanya terakhir, lemak harus dihancurkan dengan apa? Olahraga, puasa. Hah? Terakhir satu firman, ayo. Lanjut berdiri semua. Imamat pasal yang ke-16. Ayat yang ke dalam nama Yesus, yes Lord, yes Lord. Ayat yang ke-25. Imamat 16 ayat yang ke-25. Saudara, ini yang Tuhan tunjukkan pada waktu Tuhan suruh sampaikan pesan ini dengan pesan yang khusus, Saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa. Saya ke depan. Kita jangan lihat orang melayani tapi gampang buat dosa karena lemak korban. Jangan heran lihat orang itu katanya melayani, katanya di matamu dia rutinitas. Di matamu dia katanya bagus, ternyata hatinya kosong. Saya tahu Tuhan ngomong sama saya waktu berjumpa dengan saya, Tuhan ngomong begini, kamu harus ngomong pesan ini. Karena ini menyerang pelayananmu. Sampaikan. Biar saya kata, Tuhan ngomong sama saya gini, api itu Tuhan ngomong harus sampaikan. Saya tahu ujian. Jadi kalau kamu diuji Tuhan hari-hari, mungkin berat, tapi semestinya tidak berat. Tuhan pasti tahu kapasitasmu. Membuat kamu tajam. Kamu diuji, kamu akan ngomong, Tuhan aku minta hikmat, tajam. Salahku di mana? Lubangku di mana? Aku kurang apa? Di situ kamu akan on fire kembali. Lemak penghapus dosa. Bisa sih. Ada amin. Saya harap Anda ngerti malam ini pesan. Jangan pulang biasa-biasa, saudara. Tuhanku tangguh belum lunas. Bagi Tuhan gampang, sangat gampang. Ada amin. Maka saya bilang, ada Pak, janjian garam saya baru tergenapi barusan. Tas. Doa puasa. Ada amin. Angkat kedua tangan. Minta sama Tuhan malam ini. Saya harap teksnya ada, saya harap. Tapi kalau enggak, saudara coba nanti Anda ngapal. Angkat kedua tanganmu tinggi. Bahasa minta Tuhan bakar lemak-lemak